Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aliklas, bersama saya Maulana Yusuf dan di sebelah saya bernama. Arwan Syahputra Alvinza. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam urusan apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini saya mau membahas sebuah sejarah. Tetapi sejarah ini berkaitan dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas yang katanya Al-Ikhlas ini penuh dengan drama sampai-sampai pembahasan hal ini masih selalu ada dan hampir tidak pernah hilang. Nah, saya sekarang sudah bersama sahabat dan sekaligus pengurusnya, yaitu bernama Ahmad Fauzi. Bang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Oke. Sahabat Aliklas, tetap stay tune di YouTube kita Aliklas Production. Bang, kali ini soal pembahasan Majelis Al-Ikhlas, awal mulanya kenapa Abang ingin membentuk sebuah majelis? Kan abang masih muda nih. Umumnya anak masih muda itu ya bisa realisasikan seperti olahraga ataupun hobi seperti otomotif, mungkin traveling segala macam. Itu bisa tolong abang dijelaskan secara bertahap. Oke, siap. Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada mulanya kalau gue sendiri pribadi ya nggak ada yang namanya niatan buat yang namanya ngediriin Majelis Al-Ikhlas. Ya, jadi kita prosek awal dulu sebelum Majelis Al-Ikhlas ini kita berdiri gitu ya. Back ke belakang lagi awal mula. Jadi awal mulanya gue tuh punya organisasi otomotif, Ya. otomotif bergerak di bidang otomotif, ya klub motor lah, bisa dibilang klub motor, tapi resmi ya, nggak salah-salah, nggak cek gitu, maksudnya resmi, Terikat. tergabung, ada nomor, ya, pokoknya daftarnya ada gitu. Ya singkat cerita, berjalan sekitar 2 tahun klub motor itu tiba-tiba ada sebagian daripada remaja putra dan putri datang ke rumah. Kebetulan waktu itu orang tua gue itu pengurus masjid. Gitu. Jadi maksud dan tujuan mereka datang ke rumah itu pengen izin untuk mendirikan pengajian. Cuman waktu itu belum ada namanya, masih umum lah bahasa gitu kan ya, masih pengajian umum biasa gitu. Ketemulah dengan gue tuh, cuman waktu itu gue masih aktif sebagai ketua umum di organisasi otomotif ya. Pada saat itu juga ada kegiatan pelantikan, maka waktu itu pertemuan itu diundur sampai dengan kegiatan gue itu selesai gitu. Dan karena waktu itu gue ada kegiatan di Bandung, di Ciwidey sekitar 3 hari. Karena setelah gue balik tuh dari Bandung, barulah mereka balik lagi menyampaikan maksud dan tujuan datang ke rumah orang tua. Maksudnya untuk apa gitu? Ternyata mereka punya niatan ingin membuat suatu organisasi Islam di bidang, ya bisa dibilang Majelis Taklim lah gitu kan ya. Majelis Taklim. Ya kalau gue sih ya menyambut dengan baik, begitu juga dengan orang tua begitu. Ya kan, secara singkat barulah kita buat undangan, kita sebar khusus untuk remaji atau putra-putri di sekitaran Rawobogo. Ya, kemudian kita undang untuk datang dalam satu pertemuan. Ya kan, pertemuan pertama menentukan apa namanya, kapan kegiatan rutinnya itu diadakan. Itu dipimpin langsung oleh orang tua saya dan juga abang saya, yaitu almarhum
daripada Ustadz Arif Rahman SPDI gitu. Nah di situ terbentuklah suatu organisasi kepemudaan yang awalnya namanya IKRA, yaitu Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas. Tuh, jadi IKRA itu adalah bentuk organisasinya, Majlis Taklim itu adalah bentuk kegiatannya gitu. Tuh. Iya. Cuma kan lambat laun makin kesini yang namanya pengajian gitu kan. Jadi terkenalnya ya Majlis Taklim Al-Ikhlas gitu. Iya. Jadi secara singkat berubahlah. Jadi yang tenar itu bukan ikranya, Oh, ya. bukan Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlasnya, Al-Ikhlasnya. tapi yang saat itu tenar itu yaitu Majlis Taklim Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Itu pun awalnya Majlis Taklim sholawat zikir Al-Ikhlas gitu. Awalnya gitu, karena kan di situ berisi tentang apa kita pembacaan sholawat, zikir dan juga pembahasan ilmu pengetahuan. Cuman makin ke sini kita yang lebih condongkan adalah keilmuannya. Jadi dirubahlah dengan nama Majlis Taklim Al-Ikhlas. Tapi di situ di dalamnya pun ada yang namanya zikirnya, pembacaan sholawatnya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya dari IKRA berubahlah ke Majlis Taklim Al-Ikhlas. Jadi IKRA itu organisasinya, Majlis Taklim itu bentuk kegiatannya. Jadi gitu secara singkatnya tuh gitu. Iya. Jadi IKRA itu redup. Dulu IKRA itu redup. Secara nama. Nah, secara nama redup. Mungkin dari nama kurang didengar, kurang enak. Iya. Ya. Gitu kalau saya pribadi gitu kurang enak didengar IKRA gitu kan. Karena dulu sebelum IKRA itu ada banyak nama, IRMAS, Ikatan Remaja Majlis Al-Ikhlas. Cuman waktu itu IRMAS itu sudah ada yang pakai di kampung tetangga gitu, makanya dipakailah namanya IKRA gitu. Jadi secara singkat IKRA itu organisasinya, Majlis Taklim Al-Ikhlas itu bentuk kegiatan rutinnya, dan pada saat itu ditentukan pengajiannya tuh setiap malam, kegiatan rutinnya tuh setiap malam Kamis di masjid. Jadi kegiatan itu di masjid awalnya tuh. Di masjid. Di masjid. Awal mulanya. Awal Mula di masjid. pertama kali ngaji di masjid. Pokoknya kesepakatan masjid karena mereka datang tujuannya mereka ingin meramaikan masjid gitu. Maka buatlah organisasi kepemudaan namanya IKRA, bentuk kegiatannya Majlis Taklim. Dan kegiatannya rutinnya itu diadakan setiap malam Kamis di Masjid Jami Al-Ikhlas Kampung Robogo. Jadi begitu. Oke. Di Cukup menarik ya. awal perjalanan itu dari anak motor ya. Iya, kalau saya yang bahasa gini ya, awalnya itu saya tuh yang namanya dengan Majlis Taklim itu belum begitu nggak begitu tertarik, nggak tahu gitu, Belum paham belum gitu paham yang namanya dulu hadroh, belum tahu gitu, baru tahu tuh pas ada bangun pembangunan masih ke sini Majlis Taklim baru tahu namanya main hadroh lah begini gitu lah. Tapi kalau marawis mah tahu keislaman spiritual itu. Makanya awalnya saya mah backgroundnya dari otomotif itu. Awal mulanya. Jadi Perkumpulan bahasanya motor. nih Majlis Taklim Al-Ikhlas bahasanya kecemplung. Iya, jadi Kecemplung gitu. Iya, kecemplung gitu. Kecemplung sampai sekarang. Sampai jadinya. sekarang jadi kecemplung Jadi gitu. wadah sampai saat ini. Iya, karena kalau gue pribadi malah lebih tertarik dengan yang namanya kegiatan-kegiatan di bidang otomotif. Itu Laki otomotif. kan, laki, Iya, motor. biasalah, ya tahu Iya, sendirilah. iya. Ya kan? Benar. Biasanya itu kan Bang pasti di setiap mau ikatan remaja dalam bentuk masjid ataupun bentuk majelis itu pasti biasanya ada yang namanya kepengurusan Bang. Nah, kalau memang ini untuk pengurusannya itu ataukah dipilih secara perorangan atau memang inisiatifnya masing-masing jamaah ataupun warga sekitar? Oh, Ya. kalau untuk organisasi biasanya kepengurusan itu biasanya kita tentukan berdasarkan hasil rapat daripada anggota-anggota daripada IKRA itu sendiri. Tentukan ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, seksi keagamaannya siapa dan sebagainya, itu kita tentukan sesuai dengan hasil rapat yang kita adakan gitu. Jadi bukan langsung ditunjuk gitu aja. Enggak hasil rapat Itu hasil musyawarah Hasil bersama. musyawarah harus kalau itu. Jadi nggak tiba-tiba lu jadi ini lu nggak bisa gitu. Karena kan kita lihat harus ada
yang bahasanya bisa nih ngebawa organisasi ini ke depannya lebih baik lagi gitu. Jadi nggak ada yang namanya asal-asalan begini-begini, atau misalkan gua lebih tua ditunjuk langsung jadi ketua, enggak juga. Enggak gitu. Mana ke musyawaratan bersama aja gitu Nah, ya. iya. Kesepakatan bersama dari ikraknya itu. Betul. Oke, oke. Kalau untuk si jamaahnya sendiri nih, dari pertama berdiri si Majelis Al-Ikhlas tersebut sampai saat ini, apakah ada perubahan dari segi jamaah? Pasti kan ada dari yang awalnya banyak terus muncul sampai jamaahnya jadi sepi. Nah itu gimana Bang kira-kira Bang? Nah, kalau dari segi jamaah, yang namanya suatu kegiatan makan pasti ada pasang surutnya ya. Tuh. Yang namanya jamaah awal berdiri itu jamaahnya tuh biasanya tuh banyak tuh dari sekitar daerah Robogo, Sekitar kampung masjid. kita lah ya. Iya, sekitar masjid lah tuh awal-awal berdiri. Cuman lambat laun karena waktu itu juga banyak juga organisasi kepemuda bermajlis taklim dari daerah lain. Kita pun kadang-kadang suka sowan datang ke mereka gitu kan. Dari misalkan daerah sekitaran Jati Asih dan sekitarnya atau Jakarta Timur dan sebagainya, mereka pun akhirnya bisa datang juga ke tempat kita gitu ya. Pasti ada lah namanya pasang surutnya, kadang rame kadang sepi ya. Namanya bentuk kegiatan seperti ini makan bahasanya yang namanya iman seseorang itu kan naik turun. Ya nggak selalu yang namanya rame, enggak, pasti ada yang namanya sepinya gitu, pasti itu pasti Saling nyabar ya. aja gitu ya. Apalagi ada suatu masalah-masalah lain, macem-macem lah pokoknya lah yang bikin jamaah itu naik turun gitu. Gitu pasti. Ada aja lah. Jadi nggak selalu setiap ini rame enggak, pasti ada sepinya gitu. Malah saya pernah ngaji cuma bertiga. dulu pernah bertiga. Awal-awal kali itu? Awal-awal bertiga tuh. Jalan 2 tahun tuh ngaji cuma bertiga. Bertiga. Jadi satu guru, 2 jamaah. Iya udah, heeh. Wakil kok nggak ketua? Udah pokoknya nggak ada ketua, semuanya udah begitu dah pokoknya lah. Iya. Baca maulid, baca yasin, ya pokoknya udah itu bertiga aja. Bertiga aja. Iya itu. Ya Allah istiqomahnya. Gitu. Saya juga baru ingat tentang si majelis atau ikatan remaja Al-Ikhlas tersebut. Nah ini awal untuk pembentukannya si majelis ini dari tahun berapa Bang? Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah itu sekitaran tahun 2015-2016. 2015 tuh. Awal pembentukannya. Itu pun pasang surut pasti dari segi kepengurusan, dari segi jamaah dan sebagainya gitu, dari segi apa namanya ya dukungan dari masyarakat sekitar itu ya pasang surut. Ada yang ngedukung, ada yang ya skeptis lah bahasanya gitu dengan majlis macam lah pokoknya ya kan, nggak semua orang kan bisa nerima kita gitu. Oh iya benar. Itu awal mulanya cuman di masjid aja apa pindah-pindah dari rumah ke rumah Bang? Nah majelisnya tadi kan awalnya kan kita tuh emang istiqomah di masjid. Cuman nih lambat laun karena ada kepengurus kita tergantung pengurus waktu itu. Saya itu bahasanya cuman apa ya? Udahlah, gue mau cuma ngedukung aja. Oh gitu. Gue ngedukung lu, ayo. Gitu. Orang gitu? tua gue sebagai pengurus masjid, gue emang nggak begitu berkecimpung dalam hal itu gitu kan ya. Cuman ya ikutin, ngikutin. Cuman lambat laun, akhirnya dari masjid itu berubahlah kegiatan itu dari rumah ke rumah. Itu siapa yang mau ketempatan, oke silakan gitu. Itu dari permintaan dari anggota bahasanya gitu. Ada dari yang jamaah. iya, ada dari jamaah juga, ada dari pengurusnya juga. Ya begitulah. Kalau bahasanya kalau saya mah cuma ngedukungnya selama itu masih sesuai ya kan dengan tujuan awal ya oke aja. Itu saya tetap dukung gitu. Tapi kalau misalkan udah melenceng ya mohon maaf, mungkin ya ada suatu teguran atau lain sebagainya gitu. Oke. Nggak cuman di masjid doang ya, jadi dari rumah ke rumah iya, juga ya. pada waktu itu. Cuman kan waktu itu kan emang awalannya itu kegiatan itu emang dikhususkan buat di masjid. Di masjid. Cuman seiring berjalannya waktu
Ya pindah-pindah lah tuh dari rumah ke rumah. Misalnya dari rumah si A, rumah si B, malam Kamis besok di rumah si A, malam Kamis depan di rumah si B, si C. Ya sebenarnya nggak apa-apa tuh syiar Islam. Iya. Gitu, ya. Nggak masalah itu. Ya, yang penting ya jalannya benar gitu. Sesuai ya, masih aman ya. Kalau untuk si jamaah ataupun si pengurus, itu kan pasti dari tahun pembuatan 2015, kalau enggak 2016 ya. Kurang lebih kalau sekarang dihitung satu dekade. 10 Ya, bisa. tahun ya. 10 tahun. Tahun. Nah, itu untuk anggotanya sendiri kan pasti ada yang anggota lama yang bertahan istiqomah sampai saat ini. Itu pasti juga ada yang baru ataupun yang generasi lanjut. Iya. Mulai dari yang kecil yang kita bentuk maupun Ya. remaja gitu. Itu ngebentuk chemistry-nya itu gimana Bang kira-kira? Kalau untuk pengurus lama yang dari 2015, 2016 yang seingat saya ini masih ada sampai sekarang. Itu cuma ada satu. Satu. Ya, sampai sekarang masih ada nih. Mm. Ya, sampai sekarang masih ada si Amaludin. Oh. Itu dari oke. awal tuh. Ya. Ya, dari awal sampai sekarang alhamdulillah saudara Amaludin masih tetap istiqomah. Alhamdulillah. Dari zaman dulu. kebanggaan. Ya, dari awal kemudian terjadi suatu gejolak perpecahan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dia masih tetap istiqomah sampai detik ini. Nih sampai sekarang kita bikin podcast. Hmm. Dia. Untuk yang lain mah ya biasalah. Iya. Ya ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk ya silih berganti aja Iya. gitu. Silih berganti aja. Gitu. Untuk pengurusan. Jadi pasti ada orang baru, pasti ada yang pergi. Begitu aja udah terus sampai sekarang. Gitu. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap berjalan. Kalau menurut Abang nih, Mm. penyebabnya si majelis ini menjadi pasang surut, itu salah satunya dari faktor apa? Ataukah dari faktor kita pribadi ke masing-masing orang, ataupun dari si organisasinya yang chemistry-nya kurang terjaga? Nah itu salah satu penyebabnya apa Bang? Ya macam-macam ya. Itu ada faktor internal mungkin dari diri kita masing-masing. Pasti. Itu kan pasti dari diri kita masing-masing. Kadang-kadang kan kita lagi semangat-semangatnya nih. Datang terus tuh kita ngaji, terus datang kemana kita datang. Tapi kan kadang-kadang dalam diri kita masing-masing timbul rasa malas ya kan ya. pasti. Itu kadang tuh, itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya biasa masalah eksternal. Antar anggota, antar jamaah itu juga sangat berpengaruh. Ya kan misalkan terjadi antar anggota nih terjadi suatu apa namanya perbedaan pendapat gitu kan. Kalau dalam bahasa sekarang mah namanya kecot. Kecap. Ya, kecot tuh. Anak muda Ya sekarang. kan? Udah akhirnya kecot nih salah satu nih pasti nih. Jadi Dia enggak mental, nggak datang gitu pasti macam-macam. Terus masalah percintaan juga sama. Aduh. Ya, Oh, kalau ada? pasti. Yang kalau yang saya perhatikan dari awal sampai sekarang itu kebanyakan tuh masalah percintaan gitu kan. Ada tuh datang terus nih. Oh, ternyata tujuannya Ada yang didemen. ada yang dia gitu. Tapi ketika dia nggak bisa dapetin si A atau si B, ya sudah nggak datang lagi. Itu sih faktor macam-macam sih. Oh berarti salah satunya ya kalau dari naik surut si jamaah itu ya bisa dari yang tadi apa salah satunya percintaan itu. Iya, betul. Macam-macam dah. Kalau itu mah pasti, kalau itu mah. Ya. Cuman sebisa mungkin kita kasih tahu kepada jamaah, kepada para pengurus, kita harus tetap istiqomah gitu kan ya. Jangan cuma gara-gara masalah cinta, masalah laki-laki, masalah perempuan, ya ninggalin yang namanya majlis taklim. Ya, kita jadikan majlis taklim ini wadah buat nuntut ilmu, bukan ya mencari jodoh. Ketika jodoh nggak dapet di situ ya keluar langsung. Kebanyakan tuh begitu tuh. Kalau yang saya perhatiin itu, jadi belum istiqomah, ya, belum benar-benar istiqomah belum. Niatnya belum mantep Nah, lah. niatnya belum lurus. Kalau bahasa niatnya belum lurus gitu. Masih Niatnya ada belum niat lurus. yang lain gitu. Ah, ya. betul. Benar. Betul. Oke. Kalau dari Abang pribadi, Hmm. ini sebelumnya Abang ini sebagai pengurus ataupun bisa dikatakan sekaligus ketua untuk si majelis tersebut nih. Iya, Majelis iya. ahli kelas. benar.
Ini dari abang pribadi, gimana cara abang bangkitin lagi semangat abang itu untuk majelis ini ketika sewaktu-waktu jamaah atau ada sepi, kadang-kadang rame, itu gimana cara abang buat bangkitin diri sendiri? Tipsnya Tipsnya. biar anak muda yang lain juga. Intinya begini ya, intinya dalam kita mendirikan suatu organisasi, kita harus pahami dulu tujuan kita untuk apa gitu. Tujuannya untuk apa itu aja sebenarnya. Niatnya. Ya, niatnya, kalau niatnya baik, insya Allah kedepannya pun pasti kita dapat hasil yang baik, begitu. Kalau saya pribadi, bahasanya tadi kan kecemplung ya, Iya. kecemplung gitu kan, kecemplung karena udah terlanjur nih ada Majelis Taklim Al-Ikhlas, kan kalau nggak diterusin sayang, gitu kan. Betul. Akhirnya ya mau nggak mau dengan keterbatasan yang saya miliki, keterbatasan pengalaman yang saya miliki dalam hal Majelis Taklim, karena tadi di awal saya emang fokusnya dulu di otomotif. Ya udah saya mencoba gitu, mencoba bagaimana cara nih mempertahankan ini organisasi gitu. Ya, yang penting satu, jangan pernah kita ngerasa yang namanya pengen terkenal. Itu saya sih. Oh, itu paling banyak tuh. Tuh, Iya. kalau saya Umum. pribadi nggak pengen yang terkenal loh. Wow, saya sebagai pipin, oh enggak gitu. Itu sih sebenarnya itu ya. Kemudian banyak hal lain yang mesti kita pahami Majelis Taklim itu gitu kan ya. Selain yang tadi itu, biasanya kudu ada semangat dalam diri kita masing-masing. Gitu. Mau ada jamaah, kayak nggak ada jamaah, ngaji tetap jalan. Saya ingat pesan orang tua dulu gini, pakai bahasa gaulnya, selama masih ada gurunya, lo mau ngaji seorang dua orang tetap jalanin. Jalan. Kalau emang udah nggak ada gurunya, nggak ada jamaahnya sama sekali, boleh lu bubarin. Tapi alhamdulillah sampai detik ini, walaupun pengurusannya terus berganti, jamaahnya berganti, alhamdulillah masih tetap berjalan. Karena saya masih tetap pakai apa yang diucapin oleh orang tua saya. Itu kan tadi contohnya itu bahasanya, pokoknya lu ngaji aja udah, mau jamaahnya berapa orang juga, yang penting masih ada gurunya gitu. Jangan dipikirin. Terus satu lagi pesannya, Majelis Taklim Al-Ikhlas jangan pernah ngedompleng nama. Maksudnya apa ngedompleng nama? Nitip nama dengan, contoh kan sekarang ada majelis gede tuh, Oh, iya. ya kan, atau gabungan lah dengan majelis gede nih, Iya. biar supaya naikin pamor. Oh, naikin nama. Oh. Nah, bahasanya tuh kayak benalu lah, Iya. numpang di situ biar jadi gede namanya. Jangan ngedompleng. Tetap jalan sendiri aja udah. Sendiri jalan. Ya kan? Mau orang suka nggak suka, jalan terus begitu. Itu aja sih. Jangan ngedompleng, bahasanya jangan yang namanya nitip nama sama majelis gede. Iya. Ya, jangan numpang nama. Tetap berpijak atau berdiri di kaki sendiri, jangan berdiri di kaki orang lain untuk berjalan gitu. Jadi jalan aja udah sendiri gitu, dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada, insya Allah dengan dengan keterbatasan yang ada, dengan kemampuan yang ada, insya Allah Allah pasti bantu segala kesulitan yang didapat. Ya contohnya sampai sekarang, walaupun banyak permasalahan di sekitaran wilayah sini tuh perihal dengan majlis ini gitu. Ya ada yang setuju nggak setuju, apalagi dulu pernah terjadi suatu perpecahan, jadi konflik, terjadi fitnah dan lain sebagainya. Kita jalan terus, maju terus. Makanya punya slogan ya, istiqomah tanpa menebar fitnah. Gitu. Istiqomah lah kita, istiqomah. Kita boleh istiqomah di majlis kita masing-masing. Ya kan, semua majlis itu punya Rasulullah. Tapi ingat satu, kita jangan pernah yang namanya ngefitnah daripada orang lain dan lain sebagainya. Tuh, kita jaga dah tuh, gitu. Alhamdulillah masih tetap berjalan sampai sekarang, gitu. Masih ada yang istiqomah ya. Alhamdulillah masih Alhamdulillah tetap ya. istiqomah gitu. Kalau untuk majelis ini umumnya yang saya pernah lihat di YouTube ataupun saya pernah ngaji di tempat teman dalam bentuk majelis seperti ini juga, itu ada yang lumrah itu
terbentuknya salah satu tim hadroh. Ya. Nah, untuk si majelis aliklas ini, apakah memang ada salah satu tim hadroh sekalipun sekaligus ada pembacaan dawaman maulid ataupun segala macam, itu gimana Bang? Oh, kalau untuk apa namanya, untuk tim hadroh dari awal kita bentuk itu memang waktu itu terbentuklah tim hadroh, belum ada namanya waktu itu, masih tim hadroh Majelis Taklim Al-Ikhlas. Itu pun kan pasang surut ya namanya itu kan, ada yang keluar ada yang masuk, ada yang keluar ada yang masuk. Masih baru. Ya. Dan dulu tuh kalau apa namanya, untuk tim hadroh itu untuk kita dawamin seperti macam kayak pembacaan maulid. Karena kebiasaan kita di sini adalah pembacaan maulid al-berjanji, ya kita pelajari al-berjanji gitu kan ya. Kemudian ada juga apa namanya? Simtuduror ya, Simtuduror pernah juga. Cuman kan beberapa tahun setelah terjadinya apa namanya konflik dan sebagai perpecahan, bergantilah lagi dengan apa namanya dawamin membaca maulid adi ulami gitu. Makanya kadang-kadang ada nanya, kok di Al-Ikhlas kok pakai adi ulami gitu. Kenapa nggak pakai Simtuduror? Kenapa nggak pakai apa namanya al-berjanji? Ya kita ya ketika kita ada yang namanya panggilan dan sebagainya, kita ikuti. Kalau misalkan dari sana yang minta kita al-berjanji dan lain sebagainya gitu. Tapi khusus untuk kegiatan malam Kamis, untuk tim hadroh pembacaan maulid itu kita dawamin dengan yang namanya pembacaan kisah maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Hadiah Ulami karangan Al Habib Umar bin Hafiz. Itu pun ada sejarahnya. Ada sejarahnya, nggak tiba-tiba langsung ganti enggak, ada sejarahnya gitu. Bisa diceritain Bang sejarahnya kenapa satunya bisa mendawaminya Hadiah Ulami gitu Bang? Oh gitu. Jadi begini, sebelum itu ya, sebelum saya kenal Hadiah Ulami, saya tuh kenal al-berjanji dan juga saya kenal Simtuduror. Karena pada saat itu saya juga pernah ngaji di suatu majlis yang besar, yang gede, yang ada di kota Jakarta itu. Kan di situ saya kenal yang namanya Simtuduror. Tapi singkat cerita saya ikut lagi ada satu majlis taklim besar juga, kalau boleh disebut pimpinan daripada Habibana almarhum Habibana Mujib bin Al-Musawa, itu majlis Rasulullah Salam. Disitulah awal mulanya saya kenal dengan yang namanya maulid, kisah maulid Hadi Ulami di situ karangan Habib Umar bin Hafiz. Itu pun baru sekedar dengerin, ya kan, karena mengikuti pengajian rutin setiap malam Selasa di Masjid Al Munawwar Jakarta Selatan gitu kan. Saya belum bisa tuh, belum bisa. Cuman didengerin enak. Iya, itu belum nyoba-nyoba. Belum nyoba-nyoba, kitabnya pun belum punya. Baru sekedar dengerin aja. Belum dengerin, ya cuma dengerin aja, nggak hafal, nggak bisa lah macam-macam gitu, nggak dengerin. Ya, cuma lama-lama kok denger enak gitu. Denger enak, tertarik ini. Akhirnya belilah kitabnya. Beli kitabnya tuh, kitab Hadiah Ulami, ya kan. Ya udah, belajarlah dikit-dikit sampai akhirnya di suatu malam saya mimpi. Ya pokoknya bahasa gini ya, antara itu mimpi atau nyata gitu. Ya kan? Itu kan. Tiba-tiba almarhum Habib Munjir itu tiba-tiba datang ke rumah. Tiba-tiba duduk dengan senyum khasnya itu. Dengan senyum khasnya itu, akhirnya di situ saya sediain apa namanya buah-buahan dan sebagainya, makan dan sebagainya. Ya kan, saya suguhin Habib tolong dimakan dan sebagainya. Habib cuma senyum. Habib senyum ciri khas Habib Munjir, pasti tahu lah gimana kan. Ya begitu. Nah ada ya tiba-tiba ya hilang begitu aja, terbangun lah atau apa gitu kan. Ya kan, ingat didatengin Habib Munjir nih, tandanya apa nih kira-kira? Ya kan, bukalah itu langsung. Saya buka, ingat dengan yang namanya Maulid Hadiah Ulami. Itu yang biasa didawami di Majelis Rasulullah pimpinan almarhum Habib Munjir bin Fuad Al-Musawa. Saya bukalah itu kitab Maulid Hadiah Ulami. Saya buka pasal pertama, ya ternyata saya baca langsung bisa. Gitu, langsung bisa. Ya kan, langsung bisa tuh. Coba lagi
naik ke pasal berikutnya, alhamdulillah langsung bisa. Langsung bisa. Langsung nyangkut ya. Langsung Iya, nyangkut, itu langsung nyangkut. Cuma pasal terakhir itu yang agak susah, itu ujiannya di pasal terakhir. Ujiannya di pasal terakhir itu. Ya kan? Di situ. Ya, sebelum kiam itu ujian di situ. Ya sudah, akhirnya belajar, alhamdulillah itu cepat itu. Akhirnya saya mohon izin sama orang tua sebagai pemimpin masjid, kalau misalkan pengajian malam Kamis kita mau dawamin yang namanya Maulid Adi Ulami. Alhamdulillah dapat izin. Dan sampai sekarang masih kita dawamin di Majelis Talim Al-Ikhlas, pengajian malam Kamis di Masjid Jami Al-Ikhlas, itu kita dawamin yang namanya Maulid Adi Ulami. Itu sampai sekarang alhamdulillah. Berkahnya Habib Munzir, berkahnya Habib Umar bin Hafiz. Alhamdulillah. Keberkahan para alim ulama. Betul. Alhamdulillah. Jadi nggak tiba-tiba ini nih, ya sebenarnya semua juga enak. Iya benar. Semuanya enak, semua juga berkah itu. Kisah, soalnya kisah Maulid kan. Kisah Nabi Kisah kita. riwayat. Betul. Gitu, masing-masing kan pasti kan ada Majelis Talim nih dawamin Maulid ini. Iya. Majelis Talim ini kita nggak boleh yang namanya di sono mah nggak boleh. Nggak boleh Iya. pilih-pilih Itu lah. sebenarnya sama gitu kan, sama karena itu kan pembacaan kisah daripada Nabi besar Muhammad SAW gitu. Jadi masing-masing pasti ada perbedaannya. Yang penting satu, tetap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tuh. Kalau untuk si tadi sebelumnya itu masih sekitar tim Hadro. Untuk saat ini bukan yang versi awalnya ya, Ya, bukan awal pembentukan. Untuk saat ini apakah masih yang si pengurus mungkin yang dari pertama atau mungkin memang ada jamaah ataupun ada regenerasi dari tim Hadro itu sampai saat ini, apakah masih ada Bang tim Hadro ini keseluruhannya dari anak-anak yang tua lah sampai yang saat ini muda gitu. Regenerasi. Jadi tiap tahun tuh pasti ada aja sih yang berubah sih. Iya. Personilnya gitu tiap tahun pasti ada aja. Gitu. Tentang ya lama pasti ada mah ada. Cuma nih kadang-kadang nih jeleknya tim Hadro nih, ketika ada regenerasinya ini yang lama nih sok-sok belagu nih, nggak mau main lah atau apa gitu. Harusnya kan Senior. ya harusnya mah kan gabung ikut main kan begitu kan, bagus ya. Udah kadang-kadang udah senior udah datang belakangan, udah kayak sok jagoan itu. Rata-rata tuh begitu pasti tuh. Kalau tuh saya pengennya tuh ya ada regenerasinya sekalian jadi bimbing gitu. Jadi untuk tim Hadro dari awal sampai sekarang tuh pasti ya personelnya pasti berubah-berubah. Ya, berubah-berubah sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang udah ada regenerasi yang kecil-kecil. Cuman yang sangat disayangkan itu ketika ada penggantinya yang nerusin, yang gede-gede biasa pada mundur. Temen kadang-kadang yang gede mikir kita harus nyari ini penggantinya, harus ada generasi. Tapi ketika ada regenerasinya, yang gede ini malah ngilang. Gitu. Rata-rata juga begitu tuh. Gitu. Jadi ada pasti ada pergantian lah gitu. Jadi nggak dari dulu dia terus enggak. Berarti nggak flat ya? Enggak flat. Tapi kadang dia dulu ada nih, tiba-tiba ngilang. Ada lagi. Ya gitu. Kalau saya sih welcome orangnya. Gitu. Kayak gitu bisa ya, mungkin perorangan yang bisa main Hadro ya salah satunya bisa sibuk atau yang balik lagi dari sebelumnya mungkin soal percintaan pribadi ke jamaah. Itu pasang surutnya juga bisa itu sama begitu begitu. ya. Iya, cuman ya kalau saya pribadi saya nggak terlalu nggak terlalu bahasanya tuh nggak mau neken ya, nampilan Hadro itu saya nggak mau neken. Maksudnya nggak mau neken, nggak mau terlalu memaksakan. Gitu. Karena pertama saya sering bilang begini, mau gabung ke tim Hadro sini, satu di sini nggak ada bayarannya. Saya nggak bisa bayar. Saya nggak bisa bayar. Kalau mau gabung silakan. Tuh, cuma satu emang saya nggak bisa bayar tim Hadro. Itu karena ya namanya Majelis Talim Al-Ikhlas. Kalau majelis-majelis lain mungkin kalau ada panggilan, mungkin ada infak dan sebagainya. Mungkin ada yang minta bayar, mohon maaf ya. Mohon maaf, mungkin ada yang minta bayar atau tarif dan sebagainya mungkin ada. Patokan. Mungkin kadang-kadang suka nanya, kalau manggil majelis ini berapa sih harganya gini-gini. Kalau kita enggak. Kalau kita free, semuanya free. Kita sediain gurunya. Ya kan? Nah, urusan bisa roh atau bayaran gurunya nanti itu terserah tuan rumahnya. Gitu. Dan tuan rumahnya pun enggak ada kewajiban buat ngebayar kita atas nama Majelis Talim Al-Ikhlas. Jadi free, bener-bener
gratis kalau ada panggilan gitu. Kita nggak mematokkan lah ya. Nggak ada bahasanya yang namanya patokan, nggak ada. Kita nggak pernah yang namanya harus bayar sekian, itu nggak ada. Kita nggak ada yang begitu gitu, ya kita nggak ada yang begitu. Kalau ada yang mau manggil ya panggil, free aja udah, gitu. Karena niat kita emang buat dakwah, bukan nyari duit. Kalau nyari duit mah kerja, Iya. Ya. Beda bukan bentuk lagi. bukan nyari duit dari majlis taklim, ya kan? Oh manggil dengan bayaran sekian, beli mobil, beli ya tujuan awalnya dulu lah, gitu. Tujuan awal untuk apa gitu? Untuk meneruskan dakwah. Nah ini tuh, jika aku wafat mendahului kalian, kutitipkan perjuangan dakwah sang Nabi. Kita lanjutin perjuangan sang Nabi. Itu jadi slogan juga. Cuma wadahnya di majelis Nah, Taklim Al-Ikhlas. adanya masalah Al-Ikhlas. Gitu. Jangan masuk majlis itu dijadiin mata pencaharian. Kebanyakan kan sekarang begitu. Majlis itu dijadiin sebagai mata pencaharian, nggak mau kerja. Lewat panggilan majlis dibayar sekian. Mengharapkan. Nah, gitu. Kalau dari orang tua bahasanya begini, lo dikasih ambil, nggak dikasih jangan minta. Jangan minta. Nah, Iya. tapi kan kebanyakan apa ngarep Ngarep. gitu. Dikasih ambil, nggak dikasih Ya udah. jangan minta udah. Itu yang penting lillahi ta'ala, gitu aja. Jadi kalau misalkan begitu mau udah kaya kali. Niatnya soalnya bukan jadi buat ngaji. Iya, kerja Niatnya kok. udah- Dia punya pekerjaan gitu kan. Iya. Itu. Allah, menarik. Menarik serba-serbi apa dari majelis ini ya. Dari yang tim hadronya, mungkin di luar yang dari panggilan itu ya, biar dikata pun kitanya nggak mematokkan segala macam, pasti itu dari tuan rumahnya ya bakal ada ininya sendiri lah. Panggilan hadroh pun kita sama. Panggilan hadroh pun kita sama. Selama di situ ada pembacaan kisah maulid, kita nggak pernah narepin berapa nggak ada. Nggak matokin lah. Nggak ya. pernah matokin itu. Ada acara misalkan tasyakuran, walimatul arus, tasyakuran khitan, walimatul safar dan sebagainya, atau maulid-maulid lainnya, Isra Mi'raj. Selama di situ ada pembacaan kisah maulid, kita nggak pernah yang namanya narifin. Nggak pernah. Karena apa? Di situ kita bukan menghibur, tapi kita baca kisah maulid. Kita pengen hadirnya Nabi di situ, ya kan? Di situ. Jadi nggak ada yang namanya. Kadang-kadang suka ada yang nanya begini, manggil tim Hadroh Al-Ikhlas berapa sih? Acara apa maulid? Berapa sih bayarnya? Gitu. Baru nanya begitu. Takut kemahalan kali bayarnya. Padahal mah nggak. Ya kita mah nggak pernah matokin. Dikasih sekian, ya oke lah. Gitu. Kecuali buat menghibur. Majelis, ya kan, di luar pembacaan maulid. Misalkan kita mohon maaf disuruh tampil dari pagi sampai sore, itu biasanya baru kita tarifin. Tapi selama di situ ada pembacaan kisah maulid, kita nggak pernah yang namanya narifin sepeser pun, atau kita patokin. Itu terserah tuan rumah mau ngasih berapa juga nggak apa-apa. Gitu. Menarik untuk acara-acara ya event segala macam bentuk orang manggil gitu ya. Saya pernah dengar bang, ada jamaah yang pernah bilang nih ada satu bahasa nanti majelis ini nih, majelis Al-Ikhlas bakal bertahan apa enggak? Nah, yang saya tangkap dari omongan ini ketika majelis ada ujian lah istilahnya bakal bertahan atau enggak, abang gimana cara nyikapinnya atau membenarkan isu tersebut atau enggak, itu bagaimana bang? Ya namanya isu mah pasti kan ada aja, pasti berkembang ya. Ya kan? Betul. Itu kan ujian juga buat kita, ngejatohin juga buat kita. Bagaimana sih, ya kan, ngejatohin yang namanya apa namanya tuh mental kita gitu, dengan cara kita difitnah atau macam-macam. Itu intinya satu begini, kalau saya pribadi begini, bahasanya lo mau maju ya kita maju bareng-bareng. Lo maju ya kita maju bareng-bareng. Tapi lo mundur, gue tetap maju. Lo mundur, gue tetap maju. Ya kan? Bahasanya begini juga. Kita tetap kibarin bendera kita walaupun
nggak ada tiangnya, cuma kita pegang doang begitu. Tanpa tiang. Ya tanpa tiang terus kita kibarin gitu, maju aja selama kita masih ada tenaga dan sebagainya, terus maju ya, jangan pernah putus asa. Kita benar kita maju, kita salah kita minta maaf, begitu ya kan. Kan pasti kan ada yang namanya orang mau pengen ngejatuhin kita dengan cara bermacam-macam ya kan, dengan cara kita diomongin, dengan cara kita difitnah dan lain sebagainya, itu macam-macam. Perjalanan Majelis Al-Ikhlas itu bahasanya dibilang enak sama sedihnya, kebanyakan sedihnya, dibilang banyak sedihnya, Pasti ada. banyak pasti sedihnya gitu, banyak sedihnya ya. Cuman kita selalu berusaha bagaimana supaya Majelis Al-Ikhlas tetap berjalan terus ya kan, walaupun zamannya mungkin gak ada ya gitu kan ya. Gitu. Ada-kadang kita diriin majlis niatnya nggak lurus. Bagaimana? Pengen punya jamaah banyak, niatnya jamaahnya banyak. Niat dari awal ya. Nah, itu. Niat dari awal udah begitu. Ketika jamaahnya dikit ngedon. Gitu. Ketika jamaahnya dikit ngedon. Ya sama halnya kayak orang kerja. Kalau orang kerja begini bahasanya, gue pengen dapat gaji gede. Kerjalah tuh di PT, gajinya gede. Ya kontraknya habis, ngelamar lagi di kerjaan yang baru, dapat gajinya kecil. Nggak sesuai ekspektasi yang Nah, nggak kayak di sedang awal, kaget, ya kan? Ngedon ya berhenti pasti ya, manusia begitu. Awalnya udah ramai, ketika dia ngedon, ya kan? Itu ujian, bagaimana cara ngadepin itu, istiqomah apa enggak? Gitu. Mau bagaimanapun keadaan kita, mau lagi rame, mau lagi sepi, ya jalan terus. Gitu, jangan ragu. Ya namanya nerusin dakwah Nabi begitu. Nabi Muhammad juga dulu begitu, dakwah. nggak mudah. Ya kan, nggak mudah. Nggak mudah. Ya kita baru begini doang, baru diomongin gitu ya. Nabi dilemparin pakai batu, diludahin, dilemparin pakai kotoran, mau dibunuh, terus jalan deh. Kita cuma difitnah begini, cuma gara-gara ini berhenti, bubar gitu kan. Terus saya jalanin itu. Yang penting niatnya, niat awalnya kita bagaimana gitu. Niat awal kita ngediriin organisasi majlis itu bagaimana di situ. Insya Allah itu yang bisa bikin kita kuat itu ya kan. Kita semangatinlah diri kita sendiri gitu kan. Ingat lagi perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah gitu. Oke. Menarik ini kalau ditarik cerita dari awal emang terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Banyak pro dan kontra. Banyak pro dan kontra. Omongan di luar bagaimana, fitnah di luar bagaimana, itu banyak itu. Macem-macem itu. Kayak ombak udah pasang surut. Wah, itu bahasanya semakin tinggi pohon kan semakin kencang angin tiup gitu kan. Goyang. Nah, begitu. Itulah begitu. Gitu. Cuman bagaimana caranya kita tetap istiqomah. Gitu. Jangan sampai kita goyah gitu dengan berbagai macam cobaan ya dari luar dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita mempertahankan ini gitu. Masya Allah. Nah, kalau ditarik lagi masih yang sebelumnya itu untuk kita bilangnya karena bentuk majelis satu organisasi ya. Kita tarik itu bukan kru ya bahasanya, pengurus. Pengurus ini dari abang pribadi, apakah abang sendiri yang membentuknya atau memang dari ya udah kita rapat bareng-bareng sukarelawan, gue bisa mau ini, gue bisa bentuk ini, gue bisa bentuk ini. Nah itu kayak gimana bang? Kalau dalam suatu organisasi itu kan bagusnya setiap kali pembentukan pengurusan itu kan biasa diawali dengan namanya musyawarah ya. Cuman kan kalau yang sekarang ini nih, sekarang ini banyak teman-teman kita memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Betul. Ya pemimpin majelis lah gitu kan ya. Banyak ya yang berpotensi gitu. Ada yang namanya kemampuan, cuma nggak berani ngambil resiko. Makanya ketika kita tunjuk misalkan jadi ketua ya pasti nolak, nggak mau ya kan. Kalau kita paksakan makin gak nyaman. Nah cuman bagaimana caranya nih supaya mereka nyaman tapi ikut kepada pengurusan kita. Ya sudah, sekarang mah begini saja, kita
bahasanya begini, kalau di Al-Ikhlas itu bahasanya ya udah yuk kita kerja bareng-bareng. Oh. Nggak ada ketuanya, nggak ada Nggak ada wakilnya, siapanya gitu. nggak ada ininya. Oh, udah yuk kita bareng-bareng aja, kita gotong royong bareng-bareng. Saling nyokong ya. Nah, ketika ada event yuk kita kerja bareng-bareng. Iya. Selesai yuk kita beresin bareng-bareng. Saya juga sebagai kalau dibilang ketua, pimpinan, ya itu hanya sebagai apa namanya? Formalitas aja Ya, sih sebenarnya mah begitu. formalitas. Ya saya juga Formalitas. ngikut, nggak cuma Organisasi. nyuruh-nyuruh lo masang bulu-bulu. Lo gini-gini. Enggak, saya juga Ya. ikut lah gitu. Itu kan Bareng-bareng. kebersamaan namanya. Iya benar. Iya. Ya gitu. Jadi nggak ada yang namanya wah sebagai ketua nih suruh-suruh mau duduk-duduk doang kerjaannya, Iya. tiduran nyuruh-nyuruh, bikinin kopi, jadi bikin ngebudakin orang gitu kan. Ya enggak bisa. Iya. Kalau di sini enggak, kita enggak begitu. Kita kerja bareng-bareng semuanya. Kekompakan. Bahasanya tadi, ayo kita maju-maju bareng-bareng. Iya. Tapi lo mundur, gua mah tetap maju. Betul. Gitu. Selagi itu masih sejalan dan searah sih masih bisa maju bareng lah ya gitu ya. Jadi ya untuk sekarang ini ya nggak ada yang namanya kita nentuin si A sebagai ini, si B sebagai ini, si C sebagai ini. Nggak ada. Udah kita kerja bareng-bareng aja. Bersama. Kita rawat bareng-bareng. Gitu aja. Gitu. Yang penting mereka nyaman. Iya. Gitu. Iya. Oke. Yang ditangkap berarti ya kita sama-sama dari abangnya sendiri sama-sama kita coba support. Iya. Sekaligus support itu harus dibarengin sama istiqomah. Betul. Istiqomah dalam artian itu ini kita di satu majelis, kita yang perlu majelis. Bukan Iya. yang majelis perlu kita. Nah, Iya begitu. kan? Harusnya begitu. Kita yang perlu nuntut ilmu, gitu kan. Cuman kan kadang-kadang begini ya. Orang mikir begini. Majlis kalau nggak ada gue nggak jalan. Aduh. Tim hadro kalau nggak ada gue pasti kurang orangnya. Itu kan berarti udah sombong ya. Iya. Iya. Kita buanglah jauh yang begitu. Sampai ada Pasti kalau itu Yang pasti kayak ada, gitu ya, pasti hal-hal ada, kayak pasti gitu. pasti ada. Merasa dirinya paling Ah, jago gitu. Cuman di hadro. Ya kita Iya. tunjukin kalau bahwasannya kita bisa. Iya, Gitu. benar. Bukan maksud kita sombong. Oh, tanpa dia gue tetap bisa jalan kok. Ya kita sih ya memang seperti itu harusnya. Oh. Kita nggak usah terlalu ketergantungan. Iya. Harusnya yang bagus tuh kita yang butuh majlis taklim. Iya. Bukan majlis taklim yang mungkin orang pemikiran dia butuh sama kita gitu. Terbalik, kadang-kadang suka begitu. soalnya emang ya rada umum juga Nah. pemikiran seperti itu. Nah, itu. Di sono kalau nggak ada gua nggak begini-gini. Pasti itu ada omongan gitu, pasti. Kita kan Pasti. sebagai manusia itu kita yang wajib menuntut ilmu Nah, gitu itu, ya kan. memiliki Kita yang kewajiban. harus hadir di mana ada majelis ilmu gitu Nah. ya, kita hadir gitu. Kan malah sebaliknya. Iya, kadang-kadang kan udah mikirnya nggak ada gua mah nggak bakalan jalan tuh pengajian gitu pasti. Tim hadro nggak ada gua mah nggak bakalan bisa main. Iya. Ya ada macam-macam gitu. Dan hal rumrah lah itu. Iya. Menarik ya. Semoga ya masih yang support selalu lah ya. Insyaallah, Itu buat insyaallah. semua jamaah ataupun yang mungkin sudah dari awal ada di majelis bisa tetap istiqomah, itu yang kita harapkan bersama. Harusnya. Nah, pesan dari abang pribadi buat jamaah si majelis Al-Ikhlas, mulai dari yang tua dulu Yang muda. sampai yang khususnya nih yang masih Masa ini pencarian junior. ilmu anak-anak. Iya. Nah, itu tips pesan-pesannya lah, Bang. Intinya mah nggak usah panjang-panjang ya, intinya istiqomah itu aja sih. Iya. Istiqomah dalam keadaan apapun, majlis kita dalam keadaan apapun jangan pernah kita tinggalin. Dalam keadaan ramai, dalam keadaan jatuh, sejatuh-jatuhnya jangan pernah kita tinggalin. Anggapnya itu perahu buat kita, Oh. buat menuju keriduan dari Allah dan juga Rasulullah. Itu insya Allah kita dapat hikmahnya dari majlis taklim itu. Yang pasti ya tujuan kita awal buat apa sih diriin majlis itu aja sih. Itu niatnya baik, hasilnya pun baik. Intinya istiqomah. Iya. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Pasti sangat berat. Berat. Paling berat. Walaupun cuma satu kata istiqomah enteng, tapi ngelakuinnya itu berat. Penuh cobaan. Sangat berat. tantangan. Pasti. Sangat berat. Terlebih lagi yang tadi saya bilang. Ketika
organisasi kita dalam keadaan jatuh sejatuh-jatuhnya, disitulah ujian besar yang bakal kita hadepin. Bagaimana kita, ya, sikap kita dalam bahasanya menghadapi ujian tersebut bagaimana? Apakah kita hadapi dengan kesabaran atau kita tinggalin? Itu intinya istiqomah aja. Istiqomah untuk Semuanya, ya, mau yang udah kerja ya silakan kerja nggak apa-apa, tapi ingat sama perahunya awalnya. Kadang-kadang belum kerja rajin datang ngaji dia, wah kira udah kerja lupa ya, tapi itu yang namanya kehidupan kan harus berjalan ya. Di majlis juga kan nggak bisa namanya dapat bayaran macam-macam ya. Itu kan yang namanya kebutuhan juga ya, tapi ingat satu, keberkahan kita dapat kerjaan itu bisa jadi dari majlis itu sendiri. Salah satu faktornya. Ya misalkan sebulan sekali lah datanglah ke pengajian. Itu jangan sampai kita lupa gitu. Jangan sampai kita kayak korun, lagi susah ingat sama Allah, kirain udah tenar ya, lupa sama Allah. Jangan sampai begitu, intinya begitu. Sekarang kan begitu. Banget tuh. Ya manusiawi sebenarnya. Saya juga segala cuma, macam memang pasti. Ya manusiawi ya. Cuma sebisa mungkin kita harus sadar diri. Gitu. Banyak introspeksi. Apa yang kita dapat itu merupakan semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allah. Pasang surutnya Ya cukup. Wah. Makanya kalau dalam organisasi itu kalau misalkan nggak ada ujiannya ya flat aja Basi, gitu ya. nggak seru. Nggak seru. Lurus itu nggak ada ceritanya. Nggak ada sejarahnya. Enak sih, nggak ada sejarah, nggak ada. Lurus aja enak terus aja, nggak ada. Contoh nih Habib Munzir nih, bagaimana ceritanya Habib Munzir? Tahu lah, ya kan? Pasti tahu lah, dibandingkan saya mah yang baru kenal majlis, ya ilah. Lebih tahu lah perjuangan Habib Munzir bagaimana, perjuangan yang lainnya bagaimana, itu pasti tahu gitu kan. Gitu. Mau lurus aja terus, gak ada ujian, nggak seru. Flat. Iya. Di alih kelas tuh jatuh bangun terus seperti itu udah. Ya kan? Orang suka ngomongin jelek di luar bagaimana, itu pasti ada aja pasti nggak suka dengan kehadiran kita, berusaha untuk menjatuhkan kita bagaimana, menjelek-jelekan kita. Di saat ada jamaah yang pengen ngaji ke kita kemudian dilarang, lu ngapain ngaji di situ, lu ngaji di sono aja. Ada begitu, macam-macam gitu. Cuman kalau dari kita pribadi Alex, kita nggak pernah namanya maksakan seseorang buat gabung sama kita. Gitu. Siapapun itu welcome, ya kan? Bahasanya tadi sebisa mungkin mereka yang butuh dengan kita, bukan kita yang butuh dengan mereka. Betul. Gitu. Mereka butuh ilmu, bukan ilmu yang butuh mereka. Ya, harusnya begitu. Iya. Itu bagi manusia. Aduh, lumayan panjang juga ya. Wah, kalau ini belum mau masih banyak ada lagi. Ya. Salah satunya lah masih. Salah satu. Mungkin Ini ya. yang ngedonnya belum diceritain, masih banyak yang ngedonnya. Wah, macam-macam ujian, macam-macam. Paling parah yang tadi saya bilang ngaji cuma bertiga, itu sejarahnya bagaimana, itu ada sejarahnya semuanya. Itu baru segelintir cerita dari perjalanan. Kayak kan tadi saya bilang baca maulid, terus baca yasin, ya kan? Ya cuma bertiga aja udah nih. Pakai mic masjid lagi. Pakai mic, pakai pengeras suara ketika orang lewat, ngaji cuma bertiga, gila kali ya. Sampai bilang gitu, gila kali ya, ngaji bertiga pakai mic begitu. Ya itu apa namanya? Saking kita tuh pengen mempertahankan yang namanya majlis salim al ikhlas. Bertiga ya jalan terus. Begitu. Nggak terpaku sama siapapun perorangannya. Itu kalau diceritain ada sedih lah pokoknya. Pasti ada. Sedih lah itu. Pasti ada sedih bahagianya, termasuknya pasti. Mungkin next selanjutnya kita bakal kulik lebih dalam lagi tentang sosok Ustadz Fauji ini, mungkin lebih dalam lagi ya. Kalau bisa nyebutnya jangan Ustadz, biasa aja. Iya. Engkong boleh engkong ya, apa-apa. Kayaknya kalau Ustadz kayaknya terlalu tinggi, Mas. Terlalu tinggi. Kalau Ustadz tuh khusus yang benar-benar udah tingkatannya tuh udah benar-benar ilmunya udah mantap, kedekatannya sama Allah juga mantap, ucapannya udah baik,
hatinya juga udah baik, nggak ada yang namanya sombong dan sebagainya, baru cocok panggil Ustaz. Belum panggil Ustaz, belum cocok, biasa aja lah, panggil aja boy. Dia laki. Boy, panggil aja boy. Abang Boy Fauji. William. Nama artis. Kalau depannya pakai Ustaz kayaknya berat, saya masih belum apa ya namanya ya, belum Merasa belum merasa pantas. Dari segi ucapan, kelakuan sehari-hari itu belum mencerminkan seorang ustadz. Berat. Cuma sebisa mungkin kita terus ke depannya, kita berusaha, kita perbaiki dari segi kelakuan, sikap kita semuanya dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari kita. Hubungan kita kepada Allah kita perbaiki lagi, hubungan kita kepada sama manusia kita perbaiki lagi itu. Makanya kalau di luaran saya dipanggil ustaz itu rada merinding. Apalagi kalau lagi di jalan. Ya Allah. Ada suka nengok. Tahu ya. Aduh aneh ya gitu. Tapi nama kita. Berat. Tapi kita hargai orang manggil kita sebagai ustadz. Mungkin mereka menilai kita ya baik, walaupun kita ngerasa diri kita belum cukup baik. Tapi kita selalu berusaha agar supaya diri kita menjadi lebih baik lagi. Pada tadi bilang hubungan kita kepada Allah, hubungan kepada kita sama manusia, kepada alam dan sebagainya. Awang pencinta alam, itu kan ya. Awang pencinta bumi itu ya. Gitu kita perbaiki semuanya. Awang pencinta masjid itu. Masjid. Siap. Oke. Khusus mungkin kalau Bang Awang cocok lah dipanggil Ustadz lah. Kalau Bang Maulana cocok lah Ustadz gitu. Ada kalau saya mah anak apa. Ustadz Maulana lebih banyak di TV. Manggilnya biasa aja. Siap. Berat soalnya masih berat. Bukan berat badan saya, bukan enteng sih, Bang. Tapi panggilan Ustadz masih berat buat saya, belum bisa. Oke, mungkin nanti selanjutnya bisa kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kita bakal bisa mungkin lebih dalam tentang cerita sejarahnya ahli kelas ini majelis. Itu dari secara awal. Personalnya. Ini kakanda kita. Kakanda. Nanti bisa kita informasi kita kulik lagi sedikit itu untuk di waktu selanjutnya. Siap. Terima kasih untuk Bang Fauzi atas Boy waktu William. dan kesediaannya. Boy artis anak jalanan, motor gede. Iyalah, otomotif kan dulu. Backgroundnya otomotif dulu. Gitu. Ya Allah, jadi begitu cerita yang kita dapat. Ini singkatnya saya dari pertanyaan saya ke Bang Fauzi ini. Mungkin untuk kesimpulannya sementara itu, untuk membangun sebuah pengajian ataupun majelis tidaklah mudah. Dalam arti itu pasti terdapat cobaan mulai dari yang bahagianya, mulai dari yang sedihnya, suka dukanya, itu pasti ada lika-likunya. Itu mungkin nanti di next selanjutnya akan kita ngobrol bareng kayak gini lagi, Bang. Boleh. Di waktu selanjutnya insyaallah. Insyaallah semoga kita diberi umur masih dijaga, kesehatan kita dijaga, tidak ada sebab kurang sakit atau apapun lah. Oke, jadi gitu aja. Selalu support terus untuk media Majelis Ahli Kelas. Untuk di pertemuan selanjutnya nanti akan kita minta informasi lagi dari ketuanya. Ketua langsung. Dari Ahmad Fauzi. Pusat langsung A1. Mohon maaf kalau ada perkataan kita dan pertanyaan kita yang salah atau menyinggung. Semua kesalahan semua datangnya dari saya, kalau kebaikan semua datangnya dari Allah. Kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.